Ustadz, emangnya surga itu buat orang muslim doang ya? Emangnya yang selamat itu orang Islam doang? Kok bisa sih? Jawaban yang bilang hanya orang Islam doang yang masuk surga, di luar Islam semuanya pasti masuk neraka, salah. Orang Islam, orang Yahudi, orang Kristen, orang-orang beragama yang percaya sama Allah, percaya alam akhirat, ya semuanya sama selamat. Semuanya itu agama sah. Ada satu buku saya beberapa hari yang lalu. Dan sekarang betapa banyaknya ya pikiran-pikiran aneh itu kita jumpai. Ada seorang profesor, saya nggak ingin menyebutkan namanya. Seorang profesor mengajar di Amerika, dia mengarang buku. Judulnya itu non-muslim bisa masuk surga. Saya kira ini pandangan akan terus-menerus dipertanyakan, digelindingkan sama sebagian pihak, dan akan terus-menerus ada orang yang bertanya, Ustadz, emangnya surga itu buat orang muslim doang ya? Emangnya yang selamat itu orang Islam doang? Kok bisa sih? Allah kan menciptakan nih tetangga saya Kristen, tetangga saya Hindu, tetangga saya Buddha. Dia kagak minta ditakdirkan sebagai non-muslim. Masa masuk neraka sih? Kok bisa yang masuk surga cuma orang Islam doang? Benar nggak? Ada nggak pertanyaan itu di kepala Anda? Saya mau jawab sampai tuntas-tuntasnya. Ya, kita akan jawab itu. Nah, profesor yang satu ini kira-kira punya pandangan, dan saya kira sebagian kelompok ada yang berpandangan kayak gini. Orang Islam, orang Yahudi, orang Kristen, orang-orang beragama yang percaya sama Allah, percaya alam akhirat, ya semuanya sama selamat. Semuanya itu agama sah sebagai jalan menuju Tuhan. Ada kan dia pandangan kayak begitu ya? Ada kan? Jadi untuk menjawab pertanyaan tadi, dia ngasih jawaban, oh bukan orang Islam doang yang selamat, orang Kristen, orang Yahudi juga selamat. Agamanya benar sama kayak Islam, setara. Equal gitu loh, sama setara. Ahlan wa sahlan. Baik, untuk menjawab pertanyaan tadi, saya mau mengoreksi dua jawaban yang sama-sama salah. Salah berdasarkan akidah dan kaidah-kaidah keilmuan yang kita pelajari. Jawaban yang bilang hanya orang Islam doang yang masuk surga, di luar Islam semuanya pasti masuk neraka, salah. Jawaban yang bilang orang non-muslim, orang Yahudi, orang Kristen bisa masuk surga dengan agama mereka juga salah. Kumaha anu benerna Ustad? Burukeun, heula tungguan. Ngaji itu perlu berproses. Pertanyaannya sekali lagi, apakah keselamatan itu hanya ada dalam Islam sehingga orang non-muslim itu semuanya masuk neraka? Atau bagaimana? Saya mau jawab. Tadi saya bilang, yang jawab orang Kristen, orang Yahudi masuk surga dengan agamanya, gak usah masuk Islam, salah itu jawaban. Sebagian saudara-saudara kita yang terpengaruh dengan pikiran-pikiran liberal, sekuler, biasanya pandangannya kayak gini. Ya dengan alasan interfaith dialogue, tapi Anda tidak bisa menolak banyak ayat Al-Quran yang menafikan itu. Ayo kita uji sama-sama. Di jawaban orang liberal dulu, benar nggak orang Yahudi Kristen itu sama-sama selamat? Saya jawab sekarang. Dia punya pandangan orang Yahudi, orang Kristen gak usah beriman sama Nabi Muhammad, selamat. Selama dia mengamalkan ajarannya, gitu kan? Jawabannya satu. Benar nggak Al-Quran tidak memerintahkan orang Yahudi, orang Kristen supaya apakah benar Al-Quran tidak mempermasalahkan ketidakimanan mereka kepada Nabi Muhammad? Jawabannya, Al-Quran memerintahkan orang Yahudi, orang Kristen untuk beriman. Banyak ayatnya. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Ayo perintah apa itu? Al-Quran memerintahkan Bani Israil yang ngikuti Nabi Musa untuk beriman kepada wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Betul tidak? Kalau ada orang bilang orang Yahudi akan selamat sekalipun tidak beriman sama Muhammad, salah. Quran nyuruh. Itu Yahudi. Nasrani, ya ahlal kitab, la taglu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haq
Wahai ahlu kitab, jangan kalian berlebihan dalam agama kalian. Wala taqulu 'alallahi illal haq, jangan sampai kalian berkata-kata tentang Allah kecuali yang benar saja. Innamal masihu Isa bin Maryam rasulullah. Isa putra Maryam itu utusan Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Fa aminu billahi wa rusulih. Apa itu terjemahannya, Dek? Berimanlah kalian kepada Allah dan para rasulnya. Orang Kristen disuruh beriman oleh Allah kepada para rasulnya. Dan di antara rasul itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti orang Kristen disuruh beriman gak sama Nabi Muhammad? Disuruh beriman. Dua tuh, ayo. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Dalam Al-Quran, Nabi diperintahkan berkata, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Manusia ini semuanya universal, Yahudi, Kristen semuanya. Ini Rasulullahi ilaikum jami'a. Aku ini Rasul buat kalian semuanya. Al-Quran bilang untuk orang Arab atau untuk semuanya? Semuanya, sepanjang zaman risalahnya. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Lil alamin. Rasul Nabi Muhammad diutus sebagai nadhir, pemberi kabar kepada seluruh alam. Bukan hanya untuk orang-orang Arab saja. Mereka-mereka yang bilang Yahudi dan Kristen sama-sama benar, bisa masuk surga walaupun tidak beriman kepada Nabi Muhammad, itu biasanya berpegang teguh pada Al-Baqarah ayat 62, bunyinya begini. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billah wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Itu kan ayatnya? Sesungguhnya orang-orang Yahudi, ini bahaya orang kalau belajar Al-Quran dengan terjemahan yang begitu. Terjemahan yang begitu. Terjemahan Quran versi Indonesianya bilang, sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, siapa di antara mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir dan beramal soleh. Lihat, bahayanya pemahaman harfiah terhadap Al-Quran itu begitu. Memang secara harfiah kan menyebutkan dua itu saja. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Bagaimana jawaban Al-Quran? Wa amila salihan, terus beramal. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan mereka tidak akan bersedih. Itu kan ayatnya yang saya jadikan alasan. Oke. Jawaban para ulama itu ayat turun bukan membatasi keimanan pada dua hal saja. Adik-adik kalau belajar ilmu balaghah ada yang namanya ijaz. Tahu istilah ijaz? Itu meringkas. Quran itu kitab yang karakter bahasanya suka meringkas. Menyebutkan dua keimanan bukan berarti cuman itu dua doang. Cuman dua doang kemudian orang bisa selamat. Enggak. Jadi itu cara Al-Quran meringkas prinsip keimanan. Prinsip keimanan enggak cuma dua. Di antara iman kepada Allah ada iman kepada siapa? Utusan Allah. Orang Yahudi, orang Kristen sekarang, saya bicara yang sekarang, hidup pada masa Nabi Muhammad sudah diutus. Berlaku bagi mereka, mereka harus beriman, tentu pilihan pada akhirnya. Mau beriman ya silahkan, gak beriman ya terserah. Tapi ketentuannya kalau mau mendapatkan keselamatan, mereka wajib beriman. Kenapa saya katakan itu cuman meringkas bukan membatasi? Karena ada ayat Al-Quran lain, deh. Nah ini ayat yang paling gak suka dikutip sama orang-orang sono. Sama orang-orang yang kayak tadi itu. Bagi mereka kan iman itu yang penting Allah, hari akhir, beramal soleh, selesai. Yahudi Kristen selamat, betul kan? Oke, sekarang saya ingin mengutip ayat Al-Quran yang jelas-jelas menolak pandangan itu. Sebagai bukti bahwa dua prinsip yang disebut bukan membatasi tapi meringkas doang. Biasa kan? Masih juga meringkas biasa kan? Kalau kita meringkas apa artinya kita menafikan yang lain? Enggak kan? Diringkas namanya juga. Innalladzina yakfuruna billahi wa rusulihi. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan para rasulnya. Surat An-Nisa. Innalladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Mereka berkata, kami beriman pada sebagian nabi, kami mengingkari sebagian yang lain. Percaya kepada Musa dan Isa, gak percaya Nabi Muhammad.
Percaya Nabi Muhammad misalnya, nggak percaya. Satu nabi aja nggak percaya. Nabi Daud misalnya. Atau Nabi Sulaiman. Ada orang percaya, aku percaya Muhammad, Isa, Musa. Tapi nggak percaya nabi yang namanya Nabi Daud. Atau Nabi Sulaiman. Atau Nabi Adam. Itu orang kayak gini nih. Saya percaya kepada Allah. Lihat. Ngaku percaya Allah, percaya Nabi. Tapi sebagian doang. Sebagiannya diingkari. Ya. Wa yaquluna nu'minu ba'din wa nakfuru ba'din wa yuriduna ayattakhidhu baina dzalika sabila. Mereka ingin mengambil jalan tengah. Tahu jawaban Al-Qur'an deh? Jawaban Al-Qur'an menyangkut orang yang percaya kepada Allah, percaya Allah, percaya Allah, percaya Nabi, tapi sebagian doang. Sebagian Nabi diingkari. Jawaban Al-Qur'an beriman atau enggak? Ulaika humul kafiruna haqqo. Mereka itulah orang-orang kafir yang sesungguhnya. Al-Quran gak menganggap keimanan mereka. Walaupun mereka beriman kepada Allah, walaupun mereka beriman kepada Nabi. Kalau sebagian doang yang dia percaya, sebagiannya diingkari. Itu artinya apa? Iman yang sahih, iman yang menyelamatkan seseorang gak cukup dua doang dong. Ya gak? Gak cukup iman kepada hari akhir dan Allah saja. Tapi juga masuk di dalamnya iman kepada semua Nabi. Ya kalau begitu gak sah pemahaman Anda itu. Bagaimana dengan ayat tersebut? Bagaimana dengan ayat yang banyak sekali yang mengatakan Nabi Muhammad diutus untuk ya ahlal kitab. Panggilan Al-Quran nih ya, tambahan ayat lagi. Ya ahlal kitab. Qad ja'akum rasuluna. Telah datang kepada kalian utusan kami. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir qad ja'akum minallahi nuru wa kitabum mubin. Telah datang kepada kalian cahaya. Nabi Muhammad disebut sebagai cahaya dalam Al-Qur'an. Cahaya baik secara zahir maupun secara batin.